Melihat ini, malam hari ini kita akan membahas mengenai budaya. Karena bicara budaya Indonesia, kita berbicara bahwa budaya Indonesia sudah terkenal di seluruh dunia. Bahkan ada produk-produk budaya Indonesia yang menjadi warisan sejarah, warisan budaya dunia. Nah, malam hari ini kita akan berbincang, tak heran juga makanya Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon, mengusulkan agar Indonesia jadi pusat kota budaya dunia. Seperti apa kira-kira yang dimaksud dengan pusat kota budaya dunia? Dan yang paling menarik adalah di perbincangan kita malam hari ini, nanti saya juga akan menanyakan rencana Menteri Kebudayaan untuk menggagas, menulis, merevisi ulang sejarah Indonesia. Seperti apa kira-kira dan mengapa harus direvisi ulang sejarah Indonesia? Sudah bersama saya malam hari ini, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Pak Fadlizon. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Menteri. Terima kasih Mbak Anggia. Pak Menteri, ini Menteri Kebudayaan pakaiannya juga menarik nih. Ini kita sama-sama tenun nih. Itu tenun dari, NTT. Ini tenun dari Sumatera ini. Iya. Perpaduan Sumatera, Palembang. Iya. Jadi ini salah satu bentuk kita memperjuangkan ya. Ekspresi budaya. Ekspresi budaya. Nah, bicara budaya, sebelum kita bicara budaya panjang lebar, yang menarik sekarang Pak Menteri adalah rencana Anda untuk menulis ulang atau merevisi sejarah. Karena ada gium yang bilang sejarah itu ditulis oleh pemenang. Saya nggak paham tuh antara Churchill atau Napoleon yang nyebut itu ya. Itu masih diperdebatkan. Apa yang membuat Bang Fadli ingin merevisi atau menulis ulang sejarah Indonesia? Sebenarnya begini, kita ini tahun ini adalah 80 tahun Indonesia merdeka. Ya. Dan sudah lama kita tidak mempunyai satu formal history atau official history yang resmi gitu ya. Dulu diterbitkan buku Sejarah Nasional Indonesia tahun 76, kemudian tahun 1984, dan yang terakhir itu Indonesia dalam Arus Sejarah itu tahun 2012. Ya. Nah, sejak itu belum ada lagi. Nah, kita ingin mendasarkan sejarah kita kepada itu sebagai hadiah 80 tahun Indonesia merdeka. Hadiah kemerdekaan. Kalau kita lihat ya, dulu kan masih ingat ada 20 tahun Indonesia merdeka, 30 tahun Indonesia merdeka, meskipun itu lebih banyak gambar ya. Semacam kaleidoskop atau perjalanan peristiwa gitu. Tetapi yang kita ingin tuliskan nih supaya kita kembali kepada sejarah, karena Pak Prabowo, Presiden Prabowo Subianto adalah orang yang dikenal sangat suka dengan sejarah, dan kita memang harus menjaga sejarah kita ini. Bung Karno dari awal dulu mengatakan jangan meninggalkan sejarah. Jas merah. Jas merah gitu ya. Dan saya kira memang sejarah itu